Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ustaz Gisar. Ya, selamat datang Salamnya juga. begini saja karena dalam kondisi social distancing. Betul. Tapi kayaknya kurang afdol karena kalau melihat kepada hadis Nabi justru bersentuhan tangan bisa menggugurkan dosa. Betul. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan catatan tangan kita harus bersih dan kedua pihak baik al-fakir ataupun Ustadz Yusar dalam keadaan sehat ya. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina wa maulana wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa ulama salafus salih wa mujahidin wa rasatul anbiya wal mursalin wa nahnu min ummatihi minal muslimin wal muslimat mu'minina wal mu'minat hatta yaumiddin. Amma ba'd. Para pemirsa, para penonton baik dari YouTube channel Barli Ibnu Syahlan Al-Hashim channel, juga dari Facebook Abi Abdillah, kemudian dari Facebook Barli Ibnu Syahlan Al-Hashim, dan juga dari Instagram Barli Ibnu Syahlan Al-Hashim. Selamat bertemu atau menonton dan menjelang penyambutan bulan suci Ramadan 1441 Hijriah, yang dalam kondisi hari ini kita sedang diuji dengan menghadapi pandemi COVID-19 ya Ustaz ya. Akan tetapi kita tetap akan menyambut dengan penuh meriah, penuh sukacita dan penuh persiapan, meningkatkan ketakwaan, dan ini menjadi jamuan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita terus meningkatkan ketakwaan dan jangan sekali-kali kita mati kecuali dalam keadaan Islam. Karena dengan takwa, dengan kesempurnaan takwa, Allah akan memberikan garansi. Wa may yattaqillaha yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Benar begitu? Betul. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dalam perbincangan kita kali ini kita kedatangan Ustadz Yusar. Beliau pimpinan Syariah Properti. Bagi yang mau beli mobil baik kredit ataupun cash, baik yang baru ataupun yang second, mau beli rumah dan mau beli produk apa saja, termasuk Ustadz Yusar ini bisa menyediakan jasa ya, insya Allah melalui jasanya jasa syariah melalui Ustadz Yusar. Ustadz Yusar ini adalah bendahara Pondok Pesantren Al Ihsan Baron, ya, 6 ya, yang beralamat untuk sementara ya ini dia ya, di mobil antik ya, mobil canggih, mobil robot ya, yang insya Allah menemani dakwah para guru di Pondok Pesantren Al Ihsan Baron 6 ya, Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat ya. Dialog pada perbincangan kita kali ini temanya adalah menyambut bulan suci Ramadan, dan bulan suci Ramadan insya Allah menghentikan pandemi COVID-19 ya. Akan tetapi tentu kita harus lebih fokus kepada persiapannya ya. Oke, Ustadz Yusar. Ustadz Yusar sebagai pengusaha muslim ya, yang sedang merintis, yang kalau di dunia bisnis ya mungkin sudah cukup lama ya Ustadz ya, insya Allah. Bahkan pernah juga mengabdi di Auto 2000 ya, Astra Wood ya, Auto 2000. Baik. Nah, satu sisi Ramadan akan datang. Nah, biasanya menjelang Ramadan usaha naik, meningkat, klien semakin
mendekati Ramadan semakin banyak. Kemudian Allah menguji, ya. Ramadan tahun 1441 Hijriah ini seluruh umat manusia di dunia terutama muslim menghadapi pandemi COVID-19, walaupun dampak kepada kaum muslimin tidak begitu berpengaruh ya. Betul. Nah, kira-kira persiapan Ramadan Ustadz Yusar tahun ini seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa minum kopi ya, kopi Gayo Wine ya, produk asli Indonesia ya, Aceh ya, Aceh ya, cita rasanya luar biasa ya. Nanti diminumnya jika yang saum Senin Kamis nanti ketika waktu azan maghrib ya. Seperti yang biasa, tidak Ya, berubah. ini sebagai apa namanya biar tampak lebih kekeluargaan saja. Yang menunggu waktu maghrib boleh dong. Betul. Baik, silakan Ustaz Yusar. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan persiapan menghadapi bulan Ramadan berkaitan dengan bisnis. Sebenarnya dalam kondisi pandemik seperti ini tidak ada perubahan. Semua dimaksimalkan karena itu sudah menjadi sudah menjadi kewajiban yang disyariatkan oleh Allah. Tapi kalau misalkan untuk hasil kita jangan berharap gitu. Jadi persiapan itu kita maksimalkan seperti biasa gitu. Tidak ada pandemik atau tidak ada itu tidak mempengaruhi. Jadi seperti itu sih. Gitu. Kita maksimalkan semuanya ya, untuk hasil kita serahkan sama yang Oke, luar biasa. Gitu. Jadi menjelang detik-detik bulan Ramadan, satu sisi kita harus menyambutnya dengan penuh sukacita, sisi lain menghadapi pandemik COVID-19, tawakal harus lebih ditingkatkan. Nah, ngomong-ngomong, bagaimana dengan memberikan motivasi kepada anak-anak ya, di mana mereka aktivitas pembelajarannya yang secara reguler di sekolah dihentikan, pembinaan dan pendidikan di keluarga, ada nggak pesan-pesan yang bisa disampaikan dalam perbincangan kita kali ini? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini, justru dengan adanya pandemik ini menjadi berkah buat kita keluarga yang tadinya jauh jarang ketemu gitu, sekarang menjadi lebih intens. Nah, kita menjadi lebih maksimal memantau dan memberikan arahannya itu lebih leluasa gitu. Kalau yang kemarin-kemarin mungkin hampir 70% itu atas bimbingan guru. Kalau sekarang langsung bimbingan orang tua gitu. Jadi orang tua langsung memantau langsung. Jadi alhasil ya kualitas anak bertemu dengan keluarga juga lebih bagus. Baik. Gitu ya. Mentalnya lebih maksimal gitu. Lebih lebih terarah lagi seperti itu. Baik. Ya, seperti itu. Luar biasa ya. Ketika kita menghadapi kondisi apapun, termasuk menghadapi pandemi COVID-19, jika dibarengi dengan iman, justru menjadi lebih baik. Tidak ada kondisi yang ketika ditakdirkan oleh Allah kondisinya seperti apapun tidak membuat menjadi berubah menjadi buruk. Betul. Tapi justru apapun kondisinya tetap semakin semangat, tawakal semakin tinggi. Termasuk juga ketika anak-anak dirumahkan yang biasanya secara reguler mereka belajar di lembaga pendidikan mereka masing-masing, sekolah mereka masing-masing, ketika difokuskan lebih dari 2 bulan di rumah ya, atau mungkin 3 bulan, justru memberikan semangat kepada orang tua sebagai momentum. Inilah kesempatan orang tua untuk mendidik ya. Yang sejatinya pendidikan itu adalah tanggung jawab keluarga. Sejatinya pendidikan itu adalah memperkenalkan setiap anak kepada Robnya. Betul. Oke. Nah, lalu kira-kira
komunikasi yang dibangun dengan istri. Satu sisi ini ya, ketika tidak terjadi pandemik, menjelang Ramadan harus semakin giat. Ya. Nah, bagaimana bisa giat sementara di beberapa kota sudah diberlakukan PSBB, pembatasan sosial berskala besar, dan di daerah Bandung Raya hari Rabu, berarti aktivitas usaha, dagang, kerja pun menjadi sempit. Komunikasi yang dibangun dengan relasi. dengan istri, meyakinkan bahwa rezeki akan semakin barokah, itu baik. Silakan. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini, selama ini terhadap hubungan ya, hubungan kan rezeki karena berhubungan. Sebenarnya itu apa namanya apa ya, level atau poin kedua ya. Gitu. Sebenarnya yang harus kita gantungkan itu ya kita lebih dekatkan diri itu ya kepada Allah gitu. Gitu. Kalau misalkan itu mengenai masalah rezeki sudah ada poinnya masing-masing. Gitu. Jadi kita dalam kondisi seperti ini ya, kita harus lebih maksimalkan, dekatkan diri kepada yang memiliki kita. Gitu. Mengenai masalah itu apa hasilnya itu ya itu udah ada masing-masing, udah ada apa plot-plotnya rezeki masing-masing. Jadi seperti itu. Gitu. Kalau mengenai masalah komunikasi dengan dengan istri justru lebih intens dengan kondisi seperti ini. Gitu. Yang awalnya kita bertemu itu hanya malam saja. Kalau sekarang dari pagi sampai malam gitu. Allah Akbar. Biasanya seorang laki-laki kalau sibuk, ya, pulang malam. Betul. Ya. Sekarang ada di rumah terus. Dari pagi sampai malam ada di rumah terus. Terus berkaitan dengan komunikasi dengan apa namanya dengan relasi. Sekarang hubungan mengenai penggunaan internet itu jadi lebih maksimal, seperti bisa menggunakan Google Duo atau Zoom gitu kan. Jadi itu bisa dimaksimalkan, sebenarnya tidak ada yang mengurangi gitu. Cuma maksimal gitu. Justru yang biaya untuk itu jadi lebih berkurang justru. Gitu. Penghasilan bisa lebih maksimal tapi biaya lebih sedikit jadinya. Gitu. Seperti itu sih. Gitu. Tapi ada beberapa yang saya mau tanyakan juga kepada Habib berkaitan dengan sisi bisnis dan ma'rifatullah. Gitu. Jadi pandangannya terhadap bisnis dan ma'rifatullah itu seperti apa gitu. Baik. Luar biasa. Satu sisi saya sebagai pembawa acara ya, tapi sisi lain saya juga ditanya. Ya, korelasi antara ma'rifatullah dengan bisnis. Baik. Satu sisi kita mencari nafkah, satu sisi kita membuka usaha, satu sisi kita membangun bisnis kan gitu. Korelasinya dengan ma'rifatullah seperti apa? Baik, ya. Kita tahu bahwa dalam ma'rifatullah, dalam mengenal Allah, kita mengenal tauhid, ya. La ilaha illallah. Tiada ilah kecuali Allah. Garis la ilaha illallah dalam ejawantah kehidupan sehari-hari adalah sebagai hamba, sebagai makhluk, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya upaya kecuali kekuatan dan daya upaya itu milik Allah. Hari ini sedang diuji nih, ya. Dimana yang biasanya langkah kita lebar, yang biasanya jangkauan tangan kita juga istilahnya itu leluasa, bahkan dalam bahasa Sunda ngarawunya sudah bukan lagi pakai tangan tapi pakai siku. Di sini keimanan kita teruji, ya. Jika masih tetap istiqomah mendekatkan diri kepada Allah dan tidak berhenti dalam mencari atau berikhtiar mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ingat, di dalam
tauhid itu ada aqsamut tauhid. Nah, satu di antara aqsamut tauhid adalah rububiyah. Ah, Ya, nah ini eh, substansi daripada ma'rifatullah adalah mentauhidkan Allah, ya. Mengenal Allah, ya. Mengenal Allah, Allah yang mana? La ilaha illa huwa, yang tiada ilah kecuali Allah. Allah dia kan gitu. Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ejawantahnya dalam kehidupan sehari-hari, la haula wala quwata illa billah. Nah, bagaimana mungkin, ya, kita tidak mengerti la haula wala quwata illa billah? Harus mengerti, ya. Sebagai orang yang mengenal Allah harus mengerti. Kenapa? Nah, ingat bahwa di dalam tauhid ada aqsamut tauhid, yaitu rububiyah. Rububiyah Allah, satu di antaranya adalah Allah sebagai pemberi rezeki. Sejatinya bukan kerja kita uang dapat, ya. Nah, bukan karya kita rezeki melimpah. Nah, bukan jerih payah kita pintu bergelimangnya harta, ya. Dengan rububiyah Allah, di mana Allah sebagai pemberi rezeki, pada dasarnya tadi yang oleh Ustaz sampaikan, pada dasarnya rezeki seseorang itu sudah ada takaran. Dalam kondisi pandemik, pasti Allah menyiapkan rezeki yang sama, jumlahnya pun nggak berubah, ya. Bahkan mungkin lebih berkah, walau tanpa penat lelah. nah itu Luar biasa. Sepakat nggak? setuju. Walaupun tanpa penat lelah, walaupun tanpa jari menggenggam, sikut katakan bergerak, ya. Ada kalanya pintu harus kita buka, ada kalanya Allah sendiri bukakan pintu itu. Setuju. Bagi Allah sah-sah saja. Allah Rabbul Alamin, ya. Ada saatnya rezeki itu harus kita jemput, tapi ada kalanya rezeki itu yang datang kepada kita. Dan keyakinan ini diuji, benar-benar diuji di bulan Ramadan 1441 Hijriah dalam kondisi pandemi COVID-19. Oke. Itu saja Siap. yang bisa saya sampaikan. Ya mungkin ada beberapa banyak orang bertanya dengan kondisi seperti ini kan, orang bergantung dengan hubungan dengan orang gitu, tidak akan menghasilkan kalau misalkan tidak berhubungan dengan orang tidak akan menghasilkan rezeki, padahal rezeki itu sudah ada plotnya masing-masing. Iya. Justru sekarang kondisi seperti ini kita maksimalkan, kita tingkatkan diri kita dengan Allah gitu kan, itu ma'rifatullah di situ. Iya. Jadi Tapi- saya yang bawa ajaran Iya. nah begitu ya. Baik. Gimana gitu? Baik, memang Lanjutin. kami ini berada dalam satu tim. Tim yang pertama adalah di Majelis Santri Ahli Sunnah wal Jamaah. Terus kemudian kami juga berada dalam satu komunitas pecinta kopi Fahala, ya. Bahwa Allah menakdirkan hadirnya kopi ini bukan yang memberikan madarat, ya, justru memberikan manfaat. Ya. Memang kalau berlebih-lebihan ya jadi susah tidur, atau sebaliknya malah jadi beki tidur. Apa gitu? Beki tidur. Nah, hanya selama ini kan ada stigma, kurangi minum kopi karena menyebabkan penyakit mah. Tapi jadi justru kalau kopi yang asli, ya, kemudian di roasting sendiri, kemudian dari bijinya yang asli, diseduh tanpa gula, justru insya Allah memberikan manfaat. Sepakat ya Ustaz? Sepakat. Oke. Kalau misalkan Iya. niatnya pingin tidur, malah bisa tidur. Malah Kalau bisa jadi tidur. Kalau ya. misalkan niatnya ingin lebih mendekatkan dengan Allah, itu bisa diajak Malah- bergadang. Malah kalau memang niatnya mau sholat tahajudnya lebih banyak, tilawah Qurannya tidak mesti menunggu Ramadan, gitu ya. Dengan kopi, insya Allah. Ya. Bahkan Al-Fakir mau hadis itu palsu atau tidak, tapi itu menarik. Ya. Ada yang memberikan motivasi dengan kopi ini. Tadinya malaikat Rakib Atid mau bertanya, nggak jadi, gitu. Karena di perutnya ada kopi. Jadi kalau saya melihatnya adalah walaupun ini adalah sebuah bercandanya orang-orang zaman dahulu, gitu ya. Kalau ada yang mengatakan ini hadis palsu atau hadis
yang sebenarnya bukan hadis, itu adalah qaul orang-orang di abad pertengahan. Orang-orang yang Candaan mungkin ya, ya. orang-orang yang pencinta kopi gitu ya. Di malam hari bagaikan rahib, kok nggak ngantuk? Ya karena distimulus dengan minum kopi. Ya. Tapi bukan kopi yang palsu begitu ya. Bukan sasetan. Nah, terus selain daripada itu juga kami berada dalam satu tim di Pondok Pesantren Al Ihsan Baron 6, Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat, yang insya Allah akan hadir melayani, membuka program yang dibukanya adalah Daurah Khasah Darul Mustafa, ya, fokus kepada hafalan Quran dan hafalan hadis, dan bagi siapa saja yang menitipkan putra putrinya walaupun dalam kondisi pandemik bisa daftar, kemudian kita pembelajarannya bisa melalui online. Bahkan bagi Anda yang anak-anaknya ingin langsung SMP-nya, aliyahnya mau ke Mesir, bisa menghubungi kami terlebih dahulu, nanti akan dihubungkan dengan Yayasan Pondok Pesantren Al Ihsan Baron Pusat, yang kemudian nanti direkomendasikan juga untuk dibimbing langsung di Pondok Pesantren Al Ihsan cabang Mesir, ya. Nah, jazakumullah khairan Ustaz Yusar Sama-sama. perbincangan kali ini. Insyaallah mudah-mudahan nanti kita akan bertemu lagi dalam kesempatan-kesempatan yang berbeda. Sesi berikutnya. Sesi berikutnya dakwah terus lanjutkan. Kita tidak bisa bertemu langsung dengan jemaah, tapi bisa bertemu melalui media-media sosial. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersalawat dulu, ya. Oke. Salatullah salamullah alaika ya Rasulullah. Salatullah salamullah alaika ya Habiballah, alaika ya Habiballah. Atlubu minkum li'afwa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.